Sanggeng Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kita ketemu lagi ya dengan Ibu di pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kebebasan agama. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan doa Namaskara Gata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Kebebasan beragama. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menerangkan kebebasan memilih agama. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan keunikan agama Buddha. Ketiga, peserta didik mampu memahami inti ajaran Buddha. Dan yang keempat, peserta didik mampu memahami tindakan Buddha kepada suku kaum. Kebebasan memilih agama. Buddha mengajarkan Dhamma, sehingga sering disebut Dhamma indah pada awalnya, indah pada tengahnya, indah pada akhirnya. Lalu di mana letak keindahannya? Nah, keindahannya itu karena logika pikir yang dapat kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Agama Buddha dipandang sebagai agama yang realistis, artinya kenyataan atau nyata, yaitu mengajarkan tentang kebenaran apa adanya. Baik ya dikatakan baik, buruk ya dikatakan buruk. Bukan ajaran yang pesimistis, yaitu melihat sisi buruknya saja, dan juga bukan optimis, ya, melihat sisi baiknya saja. Nah, di sini mengenal ajaran Buddha ya. Di sini kita bisa melihat keunikan ajaran dari agama Buddha itu sendiri. Yang pertama adalah agama Buddha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memahami konteks ajaran dengan apa adanya. Keduanya, pengikut ajaran Buddha tidak pernah dipaksa untuk meyakini Dhamma tanpa merenungkan, menganalisis dan membuktikannya terlebih dahulu. Ketiga, ajaran Buddha bukan ajaran dogmatis. Dogmatis itu artinya asal percaya atau harus percaya dan tidak boleh menolaknya. Keempat, ajaran Buddha tidak boleh menjadi bentuk kepercayaan membuta, tetapi ajaran Buddha menuntut untuk dibuktikan kebenarannya. Dan yang selanjutnya, Buddha membebaskan umatnya untuk menerima ajarannya tanpa harus membuktikan. Nah, di sini inti ajaran Buddha. Sabah papasa akaranang, usalasa upasampadang, sacita pariyodapana. Artinya, janganlah berbuat jahat. Perbanyaklah perbuatan bajik atau baik ya. Sucikan hati dan pikiran. Nah, itulah inti dari ajaran Buddha. Agama Buddha itu mengutamakan cinta kasih ya dalam penyebaran agama di dunia. Agama Buddha adalah satu-satunya agama yang tidak pernah perang atas nama agama. Nah, agama Buddha itu berkembang dengan damai ke seluruh dunia tanpa pertumpahan darah. Agama Buddha adalah agama yang konsisten mewujudkan kedamaian di dunia sebagai tujuan utama setiap agama.
tadi ya, meta, universal. Nah, di sini di dalam Dhammapada menjelaskan kebencian tidak akan berhenti jika dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Nah, inilah landasan pokok bagi agama Buddha, sehingga agama Buddha benar-benar dikenal sebagai agama yang anti kekerasan. Latar belakangnya adalah dalam Kalama Sutta, Buddha memberikan kebebasan penuh kepada kelompok anak muda tersebut untuk memilih ya, dan mengajarkan cara yang baik agar mereka menerima suatu agama secara rasional. Ketika kelompok anak muda suku Kalama tidak dapat memutuskan bagaimana memilih agama yang pantas, maka mereka datang kepada Buddha untuk menerima nasihat beliau. Nah, mereka katakan kepadanya bahwa kumpulan agama yang diperkenalkan berbagai ragam agama membuat mereka bingung dan mereka tidak mengerti ajaran mana yang dan agama mana yang benar. Nah, itulah sebabnya mengapa mereka memutuskan untuk mendiskusikannya dengan Buddha. Mereka memohon petunjuk agar dapat menolong diri mereka untuk menemukan cara yang tepat tentang memilih agama, sehingga mereka dapat menemukan kebenaran tersebut. Nah, di sini tidak akan berdoa kepada suku Kalama. Nah, Buddha tidak mengklaim bahwa ajarannya yang paling bernilai dan tidak mengatakan bahwa orang-orang yang percaya agama lain akan masuk neraka. Buddha tidak pernah mengatakan seperti itu. Selanjutnya, beliau hanya memberikan nasihat yang sangat penting kepada mereka untuk direnungkan. Buddha tidak pernah mendorong manusia untuk menerima suatu ajaran sebagai warisan, tetapi mengharapkan mereka untuk mengerti tanpa prasangka. Buddha juga tidak mendorong mereka untuk menggunakan emosi atau ketaatan secara membabi buta untuk menerima suatu agama. Ajaran Buddha inilah dikenal sebagai agama yang merdeka dan masuk akal. Nah, di sini sesuai dengan sabda Buddha ya. Janganlah menerima apa yang hanya sekali kamu dengar. Janganlah mencoba membenarkan kelakuan yang tidak masuk akal dengan mengatakan bahwa itu adalah tradisi. Kemudian kita harus menerimanya. Di dalam Kalama Sutta ya, khotbah Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya dari Tripitaka yang berupa instruksi kepada suku Kalama. Sutta ini menunjukkan ajaran yang bebas dari satu, fanatisme, kedua, keyakinan membuta, ketiga, dogmatis, dan keempat, intoleransi. Nah, sutta ini berisi tentang penerapan sikap ehipassiko seperti yang diajarkan Buddha di dalam menerima ajarannya. Buddha dalam sutta ini mengajarkan untuk datang dan buktikan. Ajarannya bukan datang dan percaya. Ajaran mengenai ehipassiko ini adalah salah satu ajaran penting dan yang membedakan ajaran Buddha dengan ajaran lainnya. Ini berkaitan dengan nasihat Buddha ya. Kita sebaiknya tidak percaya kepada tahayul atau dogma agama dengan begitu saja hanya karena dikemukakan oleh orang yang lebih tua. Buddha juga memperingatkan kita untuk tidak percaya begitu saja kepada apa yang tercatat di dalam kitab suci. Janganlah mendengar kepercayaan orang dengan membuta. Janganlah menerima segala sesuatu karena pertimbangan ini adalah guru kami. Jadilah pulau pelindung bagi diri kita sendiri.
Selayaknya bagi kalian untuk menjadi bingung. Oh, pemuda Kalama adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Keraguan-raguan telah muncul dalam diri kalian sehubungan dengan suatu persoalan yang membingungkan. Wahai suku Kalama, janganlah begitu saja mengikuti tradisi lisan. Ajaran turun-temurun, kata orang, koleksi kitab suci, penalaran logis, penalaran lewat simpulan, perenungan tentang alasan, penerimaan pandangan setelah pemikirannya, pembicaraan yang kelihatannya meyakinkan, atau karena kalian berpikir betapa itu adalah guru kami. Tetapi sebaiknya kalian mengetahui sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat. Hal-hal ini adalah dapat dicela. Hal-hal ini dihindari oleh para bijaksana. Hal-hal ini jika dilaksanakan dan dipraktekkan akan menyebabkan kerugian dan penderitaan. Maka kalian harus meninggalkan. Wahai suku Kalama, janganlah begitu saja mengikuti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kata orang, koleksi kitab suci, penalaran logis, penalaran lewat kesimpulan, perenungan tentang alasan, penerimaan pandangan setelah pemikirannya, pembicaraan yang kelihatannya meyakinkan, atau karena kalian berpikir betapa itu adalah guru kami. Tetapi setelah kalian mengetahui sendiri, hal-hal itu adalah bermanfaat, hal-hal itu tidak tercela, hal-hal itu dipuji oleh para bijaksana, hal-hal itu jika dilaksanakan dan dipraktekkan akan menyebabkan kesejahteraan dan kebahagiaan, maka kalian harus menjalankannya. Nah, demikianlah materi kebebasan beragama. Di sini Ibu akan meresum kembali inti materi tersebut berkaitan dengan nasihat Buddha, yaitu kita sebaiknya tidak percaya kepada tahayul atau dogma agama dengan begitu saja hanya karena dikemukakan oleh orang yang lebih tua. Selanjutnya, Buddha juga memperingatkan kita untuk tidak percaya begitu saja kepada apa yang dicatat di dalam kitab suci tanpa kita buktikan terlebih dahulu. Jadi kita harus membuktikan dahulu, datang dan buktikan, ehipassito. Selanjutnya, jangan mendengar kepercayaan orang dengan membuka. Jangan menerima segala sesuatu karena pertimbangan ini adalah dari guru kami. Nah, di sini pesan Buddha, jadilah pulau pelindung bagi dirimu sendiri. Akhir kata, namo sayang adi budaya, namo Buddhaya.